Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anakku, anak-anak cerdas. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur, dan semoga kita semua selalu menjadi manusia yang baik dan lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pelajaran BTQ ya. Kita melanjutkan pembahasan yang kemarin sekarang di bagian 2 ini. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment. Baik, kita lanjutkan di sini BTQ bagian 2 ya, tentang hukum bacaan idgham. Kalau pada video pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang idhar, sekarang kita akan bahas tentang hukum bacaan idgham. Nah, sebelum kita membahas idgham, kita harus tahu dulu pengertiannya ya. Apa itu idgham? Nah, di sini sudah ada pengertiannya. Silahkan disimak baik-baik. Nah, di sini secara bahasa, idgham berarti memasukkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Nah, itu kalau menurut bahasa. Nah, sementara menurut istilah ilmu tajwid, idgham artinya bunyi nun mati atau tanwin yang dilebur dan dimasukkan ke dalam salah satu huruf idgham. Jadi, kalian harus paham ya pengertian idgham menurut bahasa dan idgham menurut istilah. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita tahu pengertian idgham, kemudian kita harus tahu idgham ini dalam nun mati dan tanwin dibagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama adalah idgham biguna. Kemudian yang kedua adalah idgham bila guna. Nah, itu ya pembagian idgham di dalam hukum bacaan nun mati dan tanwin. Kemudian kita akan bahas satu persatu hukum bacaan idgham. Nah, di sini pengertian idgham biguna bisa disimak ya. Idgham biguna merupakan penggabungan, melebur atau memasukkan bunyi nun mati atau tanwin dalam bunyi huruf-huruf idgham biguna. Bacaan nantinya akan disertai dengan dengung atau guna selama 2 harokat atau 1 alif. Jadi dengungnya selama 2 harokat ya, atau 1 alif. Dimana apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna, maka hukum bacaannya menjadi berdengung ya. Karena idgham biguna ini adalah idgham yang disertai dengan dengung ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kita tahu pengertian idgham biguna, kemudian selanjutnya kita harus tahu huruf idgham biguna ya. Di sini huruf idgham biguna itu ada 4 ya. Yang pertama ada huruf mim, kemudian huruf nun, huruf waw, dan iya. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita tahu hurufnya, pengertiannya, sekarang nadom idgham biguna. Nah, seperti apa nadomnya? Ini dia. Dan kita akan coba untuk menadomkannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadgim bi gunnatin biyan mula idza kana bi kilmatin kadunya pambidza. Wadgim bi gunnatin biyan mula idza kana bi kilmatin kadunya pambidza. Nah, seperti itu ya kira-kira nadom idgham biguna. Silahkan kalian perhatikan, kemudian kalian pelajari, dan kalian harus bisa menadomkan nadom idgham biguna ini. Kemudian setelah kita tahu nadomnya, di sini kita harus tahu contoh bacaan idgham biguna seperti apa. Nah, ini dia. Yang pertama kita ambil dari nun mati dulu ya. Nun mati menghadapi huruf-huruf idgham biguna.
Yang pertama ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Bagaimana cara membacanya? Ingat ya pengertiannya tadi, bahwa kalau idgham biguna ini adalah idgham yang disertai dengung atau guna ya. Berapa harokat? 2 harokat ya. Jadi seperti ini membacanya kurang lebih ya. Untuk yang pertama contoh nun mati menghadapi ya. Faman ya'mal. Jadi ditahan dulu 2 harokat ya, tidak langsung tapi ditahan dulu. Jadi contoh yang kedua nun mati menghadapi nun misalkan ya. Jadi bacanya inna fa'ati. Jadi ditahan dulu 2 harokat ya. Inna fa'ati. Nah kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk contoh yang ketiga itu adalah nun mati menghadapi huruf mim. Bagaimana cara bacanya? Kita coba. Mimmai ya. Jadi seperti itu. Kemudian contoh yang terakhir ada nun mati menghadapi huruf waw. Bacanya adalah miwali. Nah jadi ditahan dulu 2 harokat. Ingat ya, cara membaca idgham biguna itu ditahan dulu dengan dengung 2 harokat. Nah seperti itu. Ini adalah contoh dari nun mati. Kemudian bagaimana kalau contoh dari tanwin? Nah seperti ini ya. Di sini ada yang pertama ada kasroh tain menghadapi huruf ya. Nah bagaimana cara membacanya? Yaumadi yasduru ya, jadi ditahan dulu ya. Yang pertama sekali lagi yaumadi yasduru. Nah ditahan dulu 2 harokat, ingat ya. Kemudian contoh yang kedua yudhaman nakhiraha ya, jadi ditahan dulu ya. Selanjutnya silahkan kalian baca sendiri ya, dengan cara ditahan dulu 2 harokat disertai dengung ya. Nah itulah contoh idgham biguna dari nun mati dan tanwin. Kemudian setelah kita tahu contoh bacaan dan cara membacanya, silahkan di sini Bapak sudah siapkan tugas ya. Tulislah 10 contoh bacaan idgham biguna ya. Jadi 10 contoh baik itu dari tanwin ataupun dari nun mati. Silahkan diisi ya. Nah itu adalah idgham biguna. Sekarang lanjut lagi. Kemudian kita ke idgham yang kedua ya, idgham bilaguna. Nah pengertian idgham bilaguna. Baik, idgham bilaguna ini adalah melebur atau memasukkan tanpa disertai dengung ya. Jadi tanpa disertai dengung. Jadi kebalikan daripada idgham biguna. Dengan kata lain, saat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bilaguna yang terdiri dari lam dan ro, maka hukum bacaannya tidak bisa langsung berdengung, namun wajib meleburkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham yang ada setelahnya. Nah, seperti itu ya pengertiannya. Silahkan disimak lagi. Kemudian setelah kita tahu pengertiannya, di sini kita harus tahu juga huruf-huruf idgham bilaguna. Sebagaimana tadi dijelaskan di pengertian bahwa huruf idgham bilaguna itu ada 2 ya, yaitu lam dan ro. Itu huruf idgham bilaguna. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang nadom idgham bilaguna. Seperti apa nadomnya? Nah, seperti ini. Kita akan coba nadomkan ya bersama-sama. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadghim bila gunnati fi lami wara wal qalbu indal ba'i mimma dzukira. Wadghim bila gunnati fi lami wara wal qalbu indal ba'i mimma dzukira. Nah seperti itu ya kurang lebihnya. Silahkan kalian coba dengarkan lagi dan silahkan coba untuk menadomkan nadom idgham bilaguna. Ini nadomnya diambil dari kitab Hidayatus Sibyan ya. Selanjutnya
Setelah kita tahu nadomnya, pengertiannya, huruf-hurufnya, kemudian kita harus tahu contoh bacaan idgham bila guna. Nah, di sini sudah ada. Sebagaimana kita tahu ya, hurufnya itu ada dua. Yang pertama ada lam dan ro. Di sini kita akan coba dulu contoh bacaannya dari nun mati dulu ya. Nun mati menghadapi huruf idgham bila guna. Yang pertama, nun mati menghadapi huruf lam. Bagaimana cara membacanya? Jadi bunyi nun matinya tidak ada gitu ya, tapi dimasukkan atau dilebur ke dalam huruf idgham yang ada di hadapan nun mati tersebut. Seperti ini, yang nomor 1 contohnya, nun mati menghadapi lam, jadi bacanya sekali lagi tidak disertai dengung. Jadi tidak ditahan dulu 2 harokat, tapi langsung dilebur. Jadi bacanya adalah milladunka ya, jadi langsung. Kemudian yang kedua, nun mati menghadapi ro juga sama ya. Bacanya adalah mirrabbikum. Jadi tidak ditahan dulu dan tidak disertai dengung ya, tapi langsung. Nah, itu adalah contoh bacaan idgham bila guna dari nun mati. Kemudian contoh yang kedua ini dari tanwinnya. Di sini ada domah tain menghadapi huruf lam, yang kedua ada domah tain menghadapi huruf ro. Nah, kita baca dulu yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khairul lakum. Ulangi ya, bukan lakum. Khairul laka. Nah, gitu ya. Ya, jadi bacanya adalah tidak disertai dengung tapi langsung dilebur. Jadi bacanya adalah khairul laka gitu ya. Khairul laka. Jadi tidak disertai dengan dengung. Kemudian yang kedua ada domah tain menghadapi huruf ro, bacanya juga sama. Ghafurur rahim ya, ghafurur rahim. Jadi tidak dibaca dengung. Nah, kira-kira seperti itu ya cara membaca dan contoh bacaan idgham bila guna. Kalau sudah mengerti, sudah paham ya, sama seperti tadi, sekarang ada tugas, silahkan tulislah 10 contoh bacaan idgham bila guna ya. Terserah itu mau dari nun mati ataupun dari tanwin. Silahkan cari di Quran ya, silahkan anak-anak. Jangan lupa membaca doa dulu ya sebelum mengisi. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan mengenai hukum nun mati dan tanwin di bagian kedua ini. Selanjutnya kita akan bahas kembali di video-video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.